dipersembahkan oleh didukung oleh
Indonesia. Au! Apa kabar semuanya? Apa kabar para Gen Z? Saya juga Gen Z, generasi Zadul. Selamat datang di Jong Indonesia Festival 2025. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Boleh aunya sekali lagi? Au! Hari ini kita bukan sekedar datang untuk menonton acara, kita datang untuk menyalakan semangat. Semangat yang 97 tahun lalu membuat para pemuda berdiri tegak, menyatakan satu janji, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia! Kita merayakan Sumpah Pemuda, bukan sumpah dari kata-kata buaya. Sumpah kamu yang pertama buat aku. Sumpah aku gak pernah begini sama orang lain. Yang kita rayakan hari ini adalah Sumpah Pemuda. Dan tentu saja kalian semua di sini adalah bagian dari generasi yang akan menulis bab berikutnya dalam sejarah bangsa ini. Dan tentu saja acara ini nggak akan bisa berlangsung tanpa dukungan dari para partner terbaik kita. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Telkomsel, Halo, dan Astra yang sudah menjadi bagian dari semangat Jong Indonesia Festival 2025. Baik, dan saat ini kita memasuki sesi ketiga, The Brain Gain. Belajar ke luar negeri sering dianggap sebagai langkah keluar dari masalah. Tapi bagi mereka yang kembali justru itu adalah langkah pertama untuk menghadapi kenyataan bahwa membangun negeri jauh lebih rumit daripada teori yang diajarkan. Sesi ini adalah tentang keberanian untuk pulang, tentang rasa cinta yang tidak selesai di bandara, asik. Dan tentang dedikasi mereka yang memilih kembali karena tahu Indonesia selalu layak diperjuangkan. Hari ini kita kedatangan 3 sosok yang luar biasa pastinya. Yang membuktikan bahwa ilmu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk menghidupkan harapan di tanah air. Langsung saja kita sambut narasumber yang pertama dengan tepuk tangan paling meriah. Robinson Sinurat selaku pendiri mimpibesar.id. Dan narasumber kita yang kedua, Profesor Karina Jo selaku Global Biotechnologist. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Prof, selamat datang. Narasumber kita yang ketiga langsung saja kita sambut bersama. Arvi Egadipura selaku Chief Operating Officer Makari. Sebelum kita memulai diskusi kita pada sesi kali ini, kita ikuti dulu video yang berikut ini. (1928) Sejumlah pemuda dari berbagai penjuru negeri bersatu. Di ruang sederhana, mereka menulis janji yang mengubah arah bangsa. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
97 tahun kemudian, api itu tak padam, justru menyala lebih terang. Pemuda hari ini berjuang dengan gagasan, menembus batas dengan keberanian. Kita membuktikan bahwa semangat tak pernah punya batas zaman. Dari pewaris yang menjadikan nama besar sebagai tanggung jawab, para perintis yang menyalakan cahaya dari gelap, para pembelajar dunia yang pulang membawa terang, hingga pemimpin muda yang menyalakan harapan dan arah masa depan. Kami generasi yang tak hanya bersumpah, tapi bergerak, tak hanya bermimpi, tapi membuktikan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga narasumber kita yang sudah hadir di sini. Yang pertama yaitu Robinson Sinurat, ya. Saya berikan profil sedikit untuk para narasumber saya kali ini. Robinson Sinurat adalah seorang anak petani dan mendapatkan beasiswa S1 S2 di Columbia University. Selanjutnya Profesor Karina Jo yang menemukan vaksin AstraZeneca. Kalau nggak ada Prof. Karina, sampai sekarang kita masih kena COVID. Dan selanjutnya Arfi Egadipura, lulusan termuda, ya. Saya belum diinfo lagi, lulusan termuda pokoknya ya. Nanti kita akan berbincang lagi dengan Arfi terkait dengan seperti apa perjuangan mereka hingga akhirnya berada di titik saat ini. Oke, saya langsung ke Arfi kalau gitu. Mas Arfi, mungkin bisa ceritakan sedikit. Ini saya dikasih info lulusan termuda. Tapi di bidang apa dan bagaimana saat itu perjuangan Anda bisa menempuh pendidikan yang cukup tinggi? Oke, mungkin sedikit introduction dulu kali ya. Saya Arfi Gadipura, saya sekarang sebagai CEO di Makari. Jadi kalau Makari itu sebuah perusahaan teknologi berbasis cloud yang kita meng-serving Indonesian businesses di Indonesia ini. Jadi sedikit background saya, mungkin saya dulu sekolah kebetulan berkesempatan di luar negeri, di UK, S1 dan S2-nya. Dan mungkin tadi kalau dibilang termuda, mungkin termuda pada saat masa saya kali ya. Saya dulu kuliah, lulus umur 19 tahun waktu itu. Jadi, wow. Jadi ya saya ngambil, apa ya, selama saya SMP, SMA ngambil jalurnya sedikit berbeda. Saya ngambil akselerasi, jadi makanya bisa lulus di usia segitu. Tapi sebenarnya saya bukan orang pintar. I think that's what I need to highlight juga gitu. Saya sebenarnya bukan orang pintar, cuma saya suka nyari kesempatan yang berbeda dari yang lain gitu. Jadi makanya saya cari jalur waktu SMA, for example, saya juga kuliah yang apa ya, yang sifat cuma 3 tahun. Kayak di UK saya cuma 3 tahun kuliahnya, mungkin itu juga normal di UK juga. Dan kalau di Indonesia kan 4 tahun ya, jadi makanya kesempatan juga 19 tahun. Nah, dari sisi itu sebenarnya kalau kita ngelihat perjalanan saya ini lulus di usia 19 tahun itu banyak beban juga sebenarnya. Karena satu kematangan, kita ngomongin kematangan emosional lah ya, kita ngomongin. Dan juga di dunia kerja ini kan kita ngomongin dealingnya sama banyak yang lebih senior juga gitu ya. Jadi kalau saya banyak sekali berexperience dengan petinggi-petinggi perusahaan gitu, tapi dilihat sebelah mata juga mungkin sebelumnya. Karena mungkin saya umurnya jauh di bawah mereka gitu. Dan kenapa sih sotoy banget gitu istilahnya kalau mau intervensi terhadap sesuatu permasalahan gitu. Pernah digituin? Oh sering. Jadi kalau usia terlalu muda. Kalau zaman dulu kan apalagi ya, kalau zaman sekarang kan Gen Z udah common ya, kayak rebel gitu kan, berkomentar balik kepada atasan gitu ya. Kalau sekarang zaman dulu tuh kan istilahnya sangat awam gitu ya kalau kita berkomentar balik gitu. Jadi zaman dulu saya mungkin sifatnya lebih mengadaptasikan dulu gitu dengan berbagai kondisi yang ada, melihat sebenarnya ya kena mental juga, zaman masih muda gitu ya, masih muda dikomentarin negatif segala macam pasti kan juga lumayan kena mental juga. Tapi I think what the youngsters di masa sekarang ini yang perlu diterapkan adalah masalah grit gitu ya. Gimana kita bisa bertahan di situasi sulit dan juga gimana kita bisa konsisten untuk memberi kontribusi positif.
Karena nggak gampang untuk bisa bertahan. Jadi pasti banyak banget yang berpikiran, oh susah banget nih melakukan kayak A, B, C, D, menavigasi politik kantor, menavigasi kerjaan baru semuanya. Tapi sebenarnya disitulah kita berkembang gitu sebagai individual. Karena kalau kita ngomongin ada masalah A, ada masalah B langsung nyerah, ya udah, that's it gitu kan. Tapi kalau kita terus konsisten, disiplin untuk memberi kontribusi positif yang berkelanjutan, itu yang menjadi penting. Apalagi kalau ngomongin Sumpah Pemuda ya sekarang ya, lebih ngomongin ngebangun bangsa, itu it takes a mountain, it takes a collective effort untuk bisa ngelakuin itu gitu. Jadi mungkin kalau dari saya sedikit background cerita saya tadi adalah intinya adalah gimana kita walaupun berbeda dan walaupun kita banyak permasalahan yang harus dihadapin, kita perlu punya grit yang sangat konsisten dan memberi kontribusi yang berkelanjutan, itu sih. Makanya saya cuma dapat informasinya lulusan termuda, ternyata usia 19 tahun udah lulus. Tapi kalau sekarang ada yang umur 16, 17 juga lulus S1 juga ada loh sekarang. Jadi kayak itu zaman masa saya gitu. Oke. Dan ini di luar negeri, Anda juga dipercaya sebagai ketua perhimpunan mahasiswa di Manchester, betul? Oh ya, waktu S2 saya, betul. Oke, apa yang Anda dapatkan dari organisasi tersebut? Apa yang bisa Anda petik dari organisasi itu untuk membuat Anda lebih percaya diri lagi? Ya, jadi kebetulan saya juga orangnya sebenarnya rada introvert to be honest gitu kan. Tapi kan dipaksa kalau kita ikut organisasi di luar negeri dipaksa untuk jadi extrovert untuk bisa komunikasi dengan berbagai macam lini usaha juga gitu. Karena kan kita bikin events, koordinasi sama KBRI di lokal juga gitu. Jadi berkomunikasi dengan semua pelajar di sana juga gitu. Jadi itu menurut saya adalah getting out of comfort zone. Jadi yang mungkin tadinya saya sangat introvert dan tidak bisa menyuarakan pendapat, jadi lebih bisa menyuarakan pendapat setelah itu gitu intinya. Wow. Jadi getting out of comfort zone aja sih sebenarnya. Luar biasa ya pengalaman yang didapat oleh Mas Arfi. Selanjutnya kita ke Profesor Karina. Usia berapa dinobatkan sebagai seorang profesor? Bisa ceritakan di sini, Prof? Ya, jadi saat saya menjadi profesor umur 35 tahun. 35 tahun sudah jadi profesor. Wow, saya minder pasti ya. Tidak perlu minder, semua ada jalannya sendiri. Ih, keren. Semua punya timelinenya masing-masing. Tapi gimana sih jalannya menuju gelar profesor? Pasti banyak jatuh bangun, pasti pernah mengalami titik terendah. Seperti apa titik terendah yang Prof. Karina alami saat itu? Ya mungkin titik terendah pada saat saya mengerjakan proyek Oxford AstraZeneca vaksin ini kan. Banyak saya sudah menceritakan pengalaman saya. Waktu itu kan memang pandemi, jadi kerjanya banyak, cuman karena situasinya lockdown, jadi kita tidak bisa merekrut saintis-saintis yang bisa membantu kita. Jadi pada saat itu di bidang akademik, biasanya para saintis itu mengerjakan proyeknya sendiri, tapi dikasih waktu yang cukup, berapa tahun gitu. Tapi pada saat pandemi itu situasinya berubah. Jadi kita ada deadline yang impossible menurut saya sih, dikasih waktu 1,5 bulan untuk membuat semua prosesnya yang biasanya dilakukan selama 2-3 tahun oleh mungkin sekelompok orang, misalnya minimum 6 orang. Pada saat itu saya harus kerjakan sendiri. Jadi kerjanya ya lama, 18-20 jam sehari, ya 7 hari seminggu selama 6 bulan. Jadi ya waktu itu saya udah kelenggar lah, udah nggak bisa selain kerja ya nggak ada aktivitas lain. Makan pun dikirim ke laboratorium 3 kali sehari. Mereka bilang saya nggak boleh keluar dari lab, takutnya kena COVID dan nggak jalan proyeknya. Dan mereka bilang kalau karena kena COVID ya tetap harus bekerja. Gitu. Oke ya, sehingga akhirnya ditemukanlah penangkal COVID bernama vaksin AstraZeneca. Iya, vaksin Oxford AstraZeneca. Dan ya karena proyeknya lama dan kerjanya pun lama, kerjanya pun banyak. Suatu saat pun saya bisa lelah, itu pun titik terendah. Jadi satu saat saya bilang ke semua kolaborator, jadi kita kolaborasi dengan 15 negara, 25 tempat riset di seluruh dunia. Waktu itu kan tapi ketemunya ngomongnya hanya pakai Zoom.
Karena ya jarak jauh dan saya harus melatih mereka untuk melakukan sama yang saya lakukan di laboratorium di Oxford. Pada saat itu saya sudah capek sekali, saya sudah minta bantuan ke supervisor saya, tapi bilangnya ya lebih cepat Karina yang kerjakan. Kalau saya training scientist yang baru belum tentu sesuai dengan standar. Jadi mereka bilang ya mendingan kamu kerjakan sendiri lebih cepat. Jadi request yang saya minta selalu ditolak. Jadi saya bilang oke, mulai saya mau berhenti, saya mau keluar dari proyek ini. Ini mungkin memasuki bulan kelima saya kerja sendiri. Wow, ya tantangannya pasti makin banyak ke depan. Iya. Tapi dengan kerja sendiri, apakah memang lebih efektif dibandingkan dengan kerja dalam sebuah tim? Mungkin itu keputusan dari petinggi Oxford sih. Untuk saat itu, ya karena semua eksperimennya tidak boleh ada yang gagal, karena kita dikejar deadline. Dan uji klinisnya sudah ditetapkan, jadi mau nggak mau semuanya harus sesuai dengan teorinya. Jadi saya tidak bisa ambil waktu untuk mentrain orang yang baru, karena di Oxford itu belum ada yang mengerti prosesnya. Jadi, Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Profesor Karina. Wow, sekarang kita beralih ke Mas Robinson Sinurat. Tadi sudah saya mention, Anda adalah anak dari keluarga petani. Biasanya anak dari keluarga petani besarnya juga jadi petani. Tapi Anda pikir untuk melanjutkan kuliah S1, S2, kuliah di dalam negeri aja itu sudah menjadi sebuah privilege ya. Apalagi ini kuliahnya di luar negeri, di negeri Paman Sam, Columbia University. Bagaimana ceritanya Anda sampai sana? Oke, perkenalkan teman-teman semua, saya Robinson Sinurat, asli dari Medan, orang Batak. Jadi ini sebenarnya dari Toba Samosir ya saya beli, tapi memang motifnya motif ulos ya, Batak. Jadi saya asli Batak, Medan. Ini ada sedikit, I just want to make it clear, sebenarnya S1 saya itu di Universitas Sriwijaya Palembang. S2-nya baru lanjut di Columbia University di New York, Amerika Serikat. Benar sekali, most likely memang teman-teman yang berasal dari petani ya, jadi petani gitu. Tapi saya sendiri memang dari kecil saya sudah sampaikan ke orang tua kalau saya tidak tertarik untuk menjadi petani. Saya mau sekolah tinggi gitu, saya sampaikan ke orang tua. Well, orang tua saya, teman-teman semua mungkin yang belum tahu, yang belum kenal siapa Robinson Sinurat, mau promosi sedikit lah ya. Mungkin search di Google deh gitu loh. Jadi artinya saya ini adalah seorang anak petani yang berasal dari keluarga sederhana, dari dusun terpencil di Sumatera Utara, namanya Dusun Tiga Sindoro. Dulu listrik masuk ke kampung saya aja waktu saya SMP deh kalau nggak salah. Jadi lama lah baru masuk listrik ke tempat saya tinggal. Jadi literally saya ini dari dusun, tapi saya memiliki mimpi yang besar. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya sampaikan ke orang tua saya ingin merubah nasib. Artinya saya tidak mau menjadi petani lagi seperti mama bapak saya. Jadi saya dari dulu memang sudah memiliki mimpi yang besar untuk bersekolah tinggi, untuk mengubah nasib, untuk menjadi lebih baik. Dan akhirnya saya bisa mencapai itu gitu loh. Perjuangan itu teman-teman tidaklah mudah. Mungkin sedikit cerita lagi. Waktu dulu saya S1 di Palembang nih Mas, saya dulu sempat makan cuma sekali sehari karena keadaan ekonomi yang sangat-sangat parah, krisis. Bahkan saya hanya tinggal di, bisa dibilang numpang-numpang di rumah, di kamar bapak penjaga kosan. Bisa nggak, kebayang nggak teman-teman? Nggak punya kosan, jadi penjaga kosan itu punya kamar, saya numpang bersama dia. Terus makan sekali sehari. Tapi apa yang saya katakan kepada diri saya pada waktu itu, ini tidak akan selama-lamanya. Artinya ini hanya sementara. Saya bilang itu ke diri saya. Saya katakan itu, saya motivasi diri saya. Semoga suatu saat nanti saya bisa mengencourage teman-teman yang lain untuk memiliki mimpi yang besar dan tetap berjuang. Dan ini saya berada di posisi sekarang ini, saya bersyukur sekali. Saya diundang, saya bisa sharing ke teman-teman semua tentang pengalaman hidup saya yang begitu susah. Hingga saya bisa mendapatkan beasiswa 100% di Columbia University. Wow. Ya, another challenge.
Dulu saya tidak, tentu dong ya makan aja sulit. Boro-boro belajar bahasa Inggris, les bahasa Inggris nggak ada tuh. Jadi dulu makan aja sulit. Cuman sekali sehari numpang di tempat bapak kosan, penjaga kosan. Saya belajar otodidak selama 1 tahun di tahun 2015, jadi udah lama ya. Selama 10 tahun yang lalu, saya belajar otodidak, belajar sendiri selama 1 tahun untuk persiapan beasiswa ke Columbia University. Untuk IELTS, untuk semua dokumen dan segala macam. Saya belajar otodidak sendiri dan puji Tuhan saya lolos beasiswa dan berangkat 2016 ke Amerika Serikat. Menempuh pendidikan di Columbia University. Dapat gelar master, master in social work. So I'm basically a social worker. Kemudian di sanalah saya benar-benar praktis bahasa Inggris saya teman-teman. Jadi bukan dari sononya, kan orang bertanya udah bahasa Inggrisnya udah bagus dong dari awal, no. Jadi saya benar-benar praktisnya di sana dan saya sempat merasa bahwa saya sepertinya salah masuk kampus. Karena berat banget mas, berat banget teman-teman. Saya pikir lah ini bahasa Inggris aja belum benar, masuk ke Columbia University, saya hanya tidur 1 jam sampai 2 jam selama 1 semester. Di semester pertama saya menangis, tidur 1 jam 2 jam, tapi I survived. Ya, saya wisuda dan di semester terakhir saya mengambil yang namanya NGO Management, kelas NGO. Disitulah saya menginisiasi, saya harus doing something untuk Indonesia, untuk teman-teman di Indonesia, untuk para pemuda Indonesia, untuk berani bermimpi. Akhirnya saya mendirikan namanya Yayasan Mimpi Besar Indonesia. Yang berharap yayasan ini bisa membantu teman-teman pemuda-pemuda di Indonesia untuk berjuang, untuk meraih mimpi-mimpi besarnya. Keren. Artinya motivasi itu bisa dibangun dari diri sendiri. Karena kan tadi dari cerita Anda, sepertinya orang tua juga cukup keberatan ya. Merasa berat untuk menyekolahkan Anda hingga akhirnya Anda bisa meraih gelar S2. Motivasi datang dari diri sendiri itu kan bagaimana membangun motivasi tersebut? Apa yang menjadi api di dalam diri Anda untuk bisa terus berjuang meraih mimpi Anda? Sedikit cerita mengenai motivasi diri, seperti yang saya sampaikan, saya tidak mau seperti orang tua saya. Bukan berarti mengatakan bahwa petani itu pekerjaan yang tidak baik, bukan. Tapi saya ingin lebih baik dari orang tua saya. Jadi teman-teman, dulu saya masuk Universitas Sriwijaya itu juga karena tantangan dari orang tua. Orang tua saya bilang kalau kamu nggak masuk perguruan tinggi negeri, kamu tidak bisa kuliah karena kita tidak punya uang. Itu yang pertama. Jadi dulu teman-teman saya S1-nya fisika. Wah ini berat banget ya, kuliahnya aja sulit banget. S1-nya fisika. S1 fisika. Nah yang memotivasi saya untuk lanjut S2 di social work adalah karena saya pikir bahwa saya kerja di non-profit setelah lulus dari S1. Saya aktif di kegiatan sosial selama kuliah di Palembang, sering ikut kompetisi dan akhirnya bisa mendapatkan kesempatan untuk konferensi ke luar negeri dengan membawa isu sosial yang ada gitu, dengan proyek sosial yang saya punya. Pada waktu itu ketika saya terjun ke lapangan, banyak nih orang-orang komunitas atau masyarakat yang bertanya kepada saya, lah mas S1 kenapa sekarang jadi ngurusin proyek sosial seperti ini? Itu sebenarnya yang paling kena ke hati saya, oh iya juga sih, itu kenapa? Nah pada waktu itu saya berpikir oke, saya harus mengambil master di bidang sosial. Itu yang memotivasi saya dan saya nggak mau lagi di dalam negeri nih, karena sudah cukup, karena orang tua saya selama ini tidak punya uang untuk menyekolahkan saya di sekolah yang bagus. Akhirnya dari SD sampai kuliah saya di negeri. Saya cari beasiswa full gitu. Jadi itu saya harus keluar negeri dan harus beasiswa. Karena di dalam negeri aja orang tua saya tidak mampu, boro-boro di luar negeri. Ya kan? Jadi itu yang memotivasi saya. Untuk merubah dan untuk mencapai mimpi saya harus berjuang. Motivasi itulah yang datang kepada diri saya. Jadi itu yang setiap hari saya sampaikan kepada diri saya harus bisa, saya harus dapat beasiswa, saya harus berjuang, saya harus berjuang, saya harus berjuang. Semua itu butuh proses ya. Mas Arfi juga pasti butuh proses untuk bisa menjadi lulusan termuda apalagi di luar negeri. Kenapa balik lagi ke Indonesia Mas Arfi?
Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin kenapa balik ke Indonesia banyak faktor. Kalau untuk saya pribadi ya, karena waktu itu sebenarnya pas saya lulus tuh tahun 2008-2009, financial crisis hits, jadi it's actually ya lumayan tough to find a job di sana juga gitu. Tapi I think kalau ngelihat Indonesia sebenarnya banyak opportunities ya. Kalau kita ngomongin, apalagi kalau ngomongin negara yang banyak masalah, semakin banyak masalah, semakin banyak opportunities sebenarnya gitu kan. Jadi akan lebih kelihatan juga nih, ngebikin sebuah perubahan sedikit aja tuh kelihatan sebenarnya. Kalau kita ngomongin di level yang memang banyak masalahnya gitu. Nah, saya ngelihat sebenarnya potensi-potensi ini tuh sangat bisa diaplikasikan gitu. Kalau saya belajar waktu di sekolah di luar, for example ya, kita ngelihat tuh sistem itu dibuild based on trust and accountability. Artinya apa? Mereka tuh mematuhi sesuatu tuh bukan karena takut, tapi karena mereka memang self-aware gitu. Mau compliance udah self-aware, udah next level gitu. Jadi bukan hanya, oh karena disuruh A, gue ngelakuin A gitu. Disuruh B, gue ngelakuin B. Jadi bukan mentality, bukan servant mentality. Tapi actually thinker mentality gitu. Kenapa gue harus ngelakuin A, kenapa gue harus ngelakuin B gitu. Nah, saya ngelihat hal itu yang mungkin saya bisa bawa beda gitu ya pada saat balik ke Indonesia gitu. Jadi mungkin mindset yang berbeda sih dari antara society yang mungkin kita ngelihat di Indonesia sendiri masih banyak pemikirannya kan kalau kurikulumnya aja deh, kalau ngomongin kurikulum Indonesia itu kan lebih fact elaborations, melaborasi fakta gitu ya, menghafalkan, mengelaborasi fakta gitu. Sedangkan kalau kita ngelihat progressiveness di dunia itu lumayan cepat banget perkembangannya. Jadi yang dibutuhkan bukan hafalan tapi lebih ke critical thinking gitu. Even di dunia kerja pun yang beraplikasi seperti itu gitu. Jadi yang saya ngelihat sebenarnya opportunity untuk ngebangun negara ini sebenarnya banyak banget, tapi membutuhkan tadi effort yang kolektif. Jadi nggak bisa satu orang merubah semuanya. Even presiden pun nggak bisa merubah semuanya kan, kita tahu juga gitu. Jadi kita semua di sini harus mempunyai peran positif untuk bisa melakukan perubahan itu. Gitu. Apa sih yang ingin kamu bangun ke depan? Let's say dalam 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan di Indonesia? Yang saya mau bangun. Oke, jadi saya mungkin membawa perusahaan yang saya bekerja sekarang ya. Jadi saya bekerja di Mekari. Mekari itu perusahaan teknologi. Jadi mungkin kalau sebelumnya teknologi ini bisa diakses hanya perusahaan besar yang mungkin yang terkenal SAP atau Oracle gitu ya. Nah, kita di dalam negeri ini Mekari ini adalah perusahaan Indonesia yang kita mau mengdemokratis teknologi supaya bisa dipakai oleh UMKM, bisnis kecil gitu ya. Yang tadinya mungkin semuanya pakai kertas, even ada yang pakai nota-nota dan catatan juga di dalam kepala gitu ya. Nah, itu gimana kita bisa membantu mereka berkembang jauh lebih berkesinambungan. Jadi yang kita ngomongin kita ada berapa banyak juta UMKM di Indonesia, tapi seberapa banyak yang survive actually. Jadi kita perlu pikirin lebih survivability-nya dari si UMKM tersebut. Nah, visi dari perusahaan yang saya kerja sekarang ini align sama visi saya juga. Kita pengen membangun negara juga gitu ya. Gimana caranya supaya bisa make sure kalau perusahaan-perusahaan yang banyak lagi merintis ini bisa berkembang dengan sustainable gitu, dengan cara lebih efisien, lebih efektif gitu. Dan apalagi banyak teknologi baru yang berkembang ya. Nah, kita mau democratize teknologinya gitu. Gimana supaya gampang dipakai oleh user. Karena kalau kita ngomongin teknologi itu banyak adalah adopsinya yang susah. Jadi kalau ngomongin banyak-banyak pilihannya, tapi gimana cara mengadopsi secara efektif. Nah, itu yang kita mau bikin berbeda. Untuk mudah diadopsi, untuk mudah dipakai sehingga menghasilkan hasil yang jauh lebih impactful gitu ke bisnis-bisnis yang ada di Indonesia gitu. Jadi itu mungkin saya bawa ke arah sana ya kalau tujuannya kemana gitu. Memangnya kondisi UMKM di Indonesia saat ini seperti apa menurut menurut Anda? Jadi, sehingga Anda harus mendevelop hal itu. Jadi even kalau saya bilang ya 80% dari klien kita masih di Jabodetabek. Jadi masih terkonsentrasi di area-area yang memang sudah maju gitu ya. Kalau kita ngomongin di luar Jawa sendiri itu masih sangat kecil. Sebenarnya ada kemauan untuk berubah tapi mereka nggak tahu gimana caranya. Nah, makanya ini sebenarnya butuh collective effort tadi yang saya bilang, perusahaan, government, even local communities untuk bisa mensupport itu juga gitu. Jadi yang saya lihat sebenarnya ada kemauan ya untuk ke arah sana, cuman banyak banget challenges-nya yang perlu di breakdown gitu oleh banyak pihak. Saya rasa di situ sih, Mas. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan untuk Mas Arfi. Prof, kalau kita bicara soal belajar di luar negeri, pasti kan mengalami yang namanya culture shock ya. Apa sih momen yang bisa mengubah cara pandang Anda selama hidup di luar negeri? Ada nggak momen yang saat itu Anda merasa wah sangat berbeda sekali dengan Indonesia dan saya harus beradaptasi di sana? Ada nggak momen seperti itu? Iya sih, mungkin kita pasti mengalami culture shock pada saat kita tinggal lama di luar negeri pertama kalinya. Saya mengalami itu pada saat saya kuliah, waktu itu pertama kali masih di Asia, masih di Hong Kong.
Jadi S1 saya di Hong Kong. Jadi culture shocknya ya besar karena mungkin bahasanya berbeda. Saya sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia, mungkin pernah belajar bahasa Inggris tapi tidak conversational sehari-hari. Jadi sana pertama kali menggunakan bahasa Inggris, tetapi negara Hong Kong bukanlah negara yang penduduknya benar-benar fasih berbahasa Inggris. Mereka waktu itu masih memakai bahasa Konghu atau Cantonese. Nah, jadi mulai ke sana ya seperti ayam dan bebek kan. Saya pakai bahasa Inggris, cuman belum mahir. Mereka banyak menggunakan bahasa Cantonese, ya nggak ngerti juga bahasa Inggris, ya susah sih sehari-hari hidupnya. Dan culture-nya memang berbeda dari Indonesia kan. Mereka Lebih kepada bahasa ya? Lebih bahasa dan ya beda sih. Kalau di sini kan memang kita gotong royong dan segala, tapi mereka di sana lebih individual. Jadi kemana-mana ya harus mandiri. Dengan shock culture yang pernah Anda alami, bagaimana sekarang Anda memaknai Hari Sumpah Pemuda? Maknai Hari Sumpah Pemuda dengan culture-nya, saya suka culture Indonesia. Mereka ramah, baik, dan ya walaupun kita berbeda-beda ya kita tetap satu. Itu kan makna Sumpah Pemuda. Jadi kita tetap ya mengabdi untuk bangsa ini. Dimanapun kita berada. Mengabdi untuk bangsa ini. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Prof. Karina. Mas Robinson, masih banyak juga mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar negeri tapi nggak mau balik ke Indonesia. Itu kira-kira faktornya apa aja tuh? Iya, kalau menurut saya pribadi nih Mas ya, teman-teman yang belum pulang, mungkin satu yang pertama mereka mendapatkan kesempatan yang lebih baik di sana, mungkin di sini masih kurang. Let's say kalau dia lulusan nuklir, contohnya teknik nuklir, di sini kan belum nih kita di negara kita, belum banyak. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, memang ada aja yang nakal sih sebenarnya ya udah, maksudnya walaupun dia scholarship tapi mau stay aja di sana. Tapi yang paling penting yang pertama itu mungkin opportunities di Indonesia belum sebanyak di luar yang sesuai dengan bidang ilmu mereka masing-masing. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya banyak banget tantangan. Yang kedua pastinya dong ya, mereka berpikir mengenai ya gaji tentu dong. Iya ya. Manusiawi karena di sana mungkin lebih banyak sedangkan di sini kurang gitu. Kemudian faktor lainnya menurut saya pribadi dari kalau testimoni dari teman-teman saya yang masih di sana, mereka mau mencoba dulu. Maksudnya untuk beberapa saat tinggal di sana, belajar lebih lagi karena mungkin biasa habis dari sekolah baru mereka lanjut kerja. Nanti one day mereka akan kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia gitu. Jadi menurut saya pribadi sih buat teman-teman yang masih di sana, belajarlah sebanyak-banyaknya dan nanti come back to Indonesia and then build our country. Gitu. Ya. Karena kita harus optimis ke depan, Indonesia akan punya 19 juta lapangan padel ya. Kan mulai banyak kan ya lapangan padel. Mas Robinson kerja di mana sih? Masih stay di sini atau sering keluar negeri? Saya bolak-balik ya Mas ya, karena saat ini juga saya di Melbourne di Australia. Ya, dan juga di Indonesia gitulah. Masih bolak-balik? Iya. Jadi saya Melbourne Jakarta, Melbourne Bali, Melbourne Indonesia lah pokoknya. Traveling terus ya. Sambil menikmati hidup Mas. Enggak. Jadi sebenarnya sambil. Jadi saya di Melbourne, saya ke Indonesia, Melbourne, Indonesia. Jadi dua kota ini, dua Jakarta, ya dua negara lah, Australia, Indonesia, Australia, Indonesia. Tadi saya sudah tanya soal titik terendah yang dialami oleh Prof. Karina ya. Tapi bagaimana caranya bisa bangkit dari titik terendah itu? Mungkin bisa berbagi di sini terkait dengan pengalamannya? Iya, jadi ya kalau mau jadi ilmuwan ya harus bisa menghibur diri sendiri sih. Jadi kuncinya resilience. Jadi waktu itu yang gak ada kata-kata penghiburan sih. Yang waktu itu membuat saya balik lagi ke proyeknya ya cuman ya memotivasi diri sendiri. Jadi waktu itu saya ceritakan lah. Waktu itu saya sudah packing semua barang saya mau jalan balik ke rumah untuk mau keluar dari proyeknya. Jadi waktu itu supervisor saya minta waktu untuk telepon. Saya bilang oke, telepon. Terus beliau bilang, Karina benar mau keluar dari proyeknya? Dia bilang iya belum.
keluar dari proyek ini. Terus beliau si bapak ini bilang untuk apa ya? Saya bilang ya di rumah, semua orang lockdown, kolega-kolega saya pun di rumah. Dan nggak ada perbedaannya antara saintis yang di rumah dan saintis yang bekerja di dalam laboratorium, nggak ada overtime. Karena di Oxford University tidak ada overtime, karena saintis memang biasa bekerja overtime di sana. Jadi dia cuma menyampaikan 3 hal waktu itu. Jadi satu, kita ilmuwan, ya kita sekolah lama, kita kerja lama bertahun-tahun hingga puluhan tahun untuk masa-masa kita dibutuhkan ya pada masa pandemi ini. Kedua, vaksin ini memiliki chance yang bagus untuk lolos uji klinis. Ya, saya bisa argue yang satu, yang kedua ya ini kan vaksinnya Inggris, saya tidak punya obligasi untuk membantu penduduk Inggris, walaupun mereka bilang ini harapan satu-satunya Inggris karena ini krisis yang terbesar setelah Perang Dunia Kedua katanya. Oke. Terus ya bilangnya kenapa saya kan banyak saintis yang lain yang bisa dideploy, walaupun mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk up to standard gitu untuk di training sesuai dengan prosedur. Yang ketiga dia bilang sih lebih ke arah blackmail gitu. Dia bilang, Karina, ini orang-orang mati kanan kiri gitu, meninggal kanan kiri. Apakah kamu mau keluar dari proyek ini? Kan kamu tahu kalau kamu keluar dari proyek ini proyeknya berhenti gitu. Oke, jadi saya nggak bisa argue dengan itu. Saya bilang, saya minta waktu hari ini, saya mikir seharian. Dan saya akan berikan pendapat saya esok harinya. Jadi ya esok harinya saya kembali ke lab bekerja seperti biasa. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan dulu untuk ketiga narasumber kita yang sudah berbagi cerita inspiratif, dan kali ini saya juga membuka sesi Q&A. Silakan bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya langsung angkat tangan yang paling tinggi. Ada yang ingin bertanya? Mau tanya IPK? Boleh. Silakan, Mas yang baju putih silakan berdiri. Ya, sebutkan namanya dan mau bertanya kepada siapa? Halo, perkenalkan saya Raffi. Saya dari Binus University. Saya mau bertanya ke kakak yang paling kiri. Oke, siapa namanya coba? Kakak Siapa? Yang Ayo. Kakak dari Medan. Iya, Mas Robinson. Mas Robinson, betul. Iya, silakan. Oke, jadi kan saya juga dari daerah. Saya dari Solo. Dan saya tahu buat bisa kuliah itu susah. Nah, mungkin privilege saya lebih bagus karena background keluarga saya lebih bagus. Tapi saya punya tanggungan adik dan saya pengen, dia posisinya sedang masih SMP. Dan saya pengen dia tuh juga punya mimpi yang besar. Bisa SMA terbaik di Solo dan bisa kuliah keluar. Tapi di sisi lain, dari society di sana dan keluarga saya tuh nggak punya pemikiran sebesar saya. Karena saya kan mungkin udah di sini ya, dan teman-teman saya dan lingkungan saya udah lebih terbuka. Tapi di daerah tuh benar-benar susah. Bener kata kakak tadi, susah banget. Gimana caranya biar saya bisa push dia buat bisa itu? Mungkin dari saya bisa pushnya dari segi financial. Karena saya sudah ya lebih besar dan saya bisa berbisnis sendiri, jadi saya bisa support dia dari segi financial. Tapi gimana caranya bisa support dari segi orangnya itu? Karena balik lagi, semuanya balik ke orangnya. Karena saya cuma support system di belakangnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih, pertanyaannya bagus ya. Ini soal motivasi lagi nih ya. Silakan dijawab Mas Robinson. Oke, terima kasih Mas Raffi ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini buat teman-teman yang lain juga bisa relate ya. Kalau menurut saya pribadi, isu ini adalah bukan isu yang mudah untuk di-solve. Karena kita pribadi tidak bisa mengubah orang lain kecuali orang tersebut mau merubah dirinya sendiri. Itu yang pertama ya. Nah, kalau menurut saya nih, masukan dari saya, kamu sebagai kakaknya yang tahu betul tentang adiknya, ya nggak tahu betul 100% lah gitu ya. Apalagi kalian sudah jauh tempatnya sekarang, coba ingatkan siapa yang tinggal bersama dia sekarang. Orang tua kah atau ada saudara lain. Terus kamu juga lebih sering untuk berkomunikasi dengan beliau, dengan adik kamu ini. Kasih contoh-contoh kisah sukses, kemudian tanya dia passionnya itu di apa, maunya apa gitu loh. Karena terkadang kalau di kampung itu saya pribadi nih sampai sekarang di daerah saya itu ketika orang menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, wow itu adalah pekerjaan yang terbaik di kampung saya. Jadi
hal-hal seperti ini mungkin yang perlu kamu lebih banyak berkomunikasi, berdiskusi dengan adik kamu. Apalagi dia sekarang masih SMP kan, benar ya? Nah itu masih panjang prosesnya, nggak apa-apa. Artinya begini, untuk masuk ke SMA itu another level ya dari SMP. Menurut saya nggak apa-apa, tapi udah mulai dikasih aja dulu dia gambaran-gambaran ke depan itu akan bagaimana sebenarnya kehidupan kita ini. Contoh, teknologi sudah semakin maju, benar ya? Dampingi dia terus. Nah itu hal yang paling penting. Dampingi dia terus, bantu dia, arahkan dia ke sesuatu hal yang memang dia mau, yang dia suka. Karena sesuatu yang kita suka, yang kita bilang, oke, one day kamu jadi engineer aja. Tapi dia nggak suka ternyata jadi engineer, kita nggak boleh paksain. That's why we need to know the person first. Dia maunya apa? Jadi bimbing dia dari sekarang, arahkan, kemudian kasih contoh-contoh real yang membangun, yang menginspirasi dia untuk dia tertanam di dalam pemikirannya. Karena itu tentang mindset kan. Karena banyak orang di daerah ini yang udah down sudah gugur sebelum bertanding. Gitu loh, itu yang harus kamu ingatkan dia. Gitu loh, mungkin dia melihat teman-temannya di kampung itu masih ya main apa segala macam, jangan larang dia untuk bermain karena menurut saya itu adalah hal baik juga karena dia butuh sosial ya, butuh bersosialisasi dengan teman-temannya, nggak apa-apa. Tapi ingatkan dia, kalau dia punya mimpi, tanya mimpinya apa, mulai arahkan dari sekarang. Kasih dia masukan, kasih dia kisah sukses, ingatkan orang tua kamu untuk tetap mengingatkan dia juga di sana. Karena kadang melalui telepon, kamu bilang A, dia bilang iya, ternyata tidak. Jadi orang yang tinggal bersama dia harus lebih aware dan lebih lagi untuk mengingatkan dan membimbing adik kamu itu supaya bisa menjadi orang yang lebih baik dan bisa meraih mimpinya. Dan mungkin kamu bisa sampaikan, Dek jangan khawatir mengenai finansial karena aku ready untuk membantu. Jadi nggak akan memberatkan orang tua, contoh seperti itu. Itu adalah motivasi yang mungkin bisa kamu sampaikan dari sekarang sehingga dia sudah tertanam dalam pemikirannya bahwa tidak akan ada masalah segi finansial, tapi bagaimana dia bisa fokus berprestasi untuk bisa meraih mimpinya tersebut. Mungkin semoga membantu ya. Pas dia nanya ke adeknya, kamu passionnya apa? Passion saya rebahan kak. Nah, itu gimana tuh kan? Iya. Tapi passion ini juga bisa menjadi pertanyaan baru nih, apakah kita lebih mengutamakan passion atau memang kita harus punya jalan atau roadmap yang jelas begitu kan untuk menempuh sebuah pendidikan yang tinggi atau pekerjaan yang kita inginkan. Pasti kan jalan orang berbeda-beda ya. Tapi kita akan buka sesi Q&A lagi kepada teman-teman ya. Satu lagi mungkin ya duluan tadi Mas yang kacamata silakan berdiri. Boleh dipinjamkan mic-nya. Tolong sebutkan nama, asal, boleh bertanya ke Prof. Karina atau Mas Arfi. Ya. Mas Arfi, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Azam Raif Bani Mulyana. Saya dari Advertising and Marketing Communication dari University Mercu Buana. Tadi saya sempat dengar kalau Mas Arfi menjadi ketua organisasi di Manchester ya. Baik, korelasinya dengan saya sekarang juga menjabat sebagai wakil ketua di salah satu himpunan di Mercu Buana. Namun sayangnya saya sedang mengalami keresahan atau ketakutan sendiri. Bisa nggak sih saya menjalani sebaik-baiknya dalam jabatan ini? Saya sedang mencari motivasi apa yang bisa meyakinkan saya kalau saya memang bisa dan saya deserve gitu menjadi wakil di himpunan saya ini. Lalu pertanyaan kedua adalah ada nggak sih soft skill atau hard skill yang diambil ketika Mas Arfi menjadi ketua organisasi yang bisa diaplikasikan di pekerjaan atau di perusahaan yang Mas Arfi bangun. Itu sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Thank you. Silakan langsung dijawab namanya? Mas Arfi. Dengan siapa namanya? Sorry tadi. Azab. Azab. Oke. Thank you pertanyaannya. Mungkin yang pertama dulu kali ya. Tadi gimana caranya mengconvince kalau kita siap untuk menanggung responsibility yang dikasih gitu ya. Actually saya pernah baca juga nih, kalau orang yang second guessing, apakah dia kompeten atau enggak untuk ngejalanin role yang dia assign, is actually assign kalau dia kompeten sebenarnya. Karena saya pun sampai detik ini ya, saya juga masih questioning. Saya tuh capable gak sih sebenarnya untuk carry out responsibility yang saya di-assign gitu. Which I think itu bikin kamu terus belajar kan. Karena kamu jadinya malah nggak jadi diem gitu.
Jadi I think that's your motivation to continuously learning. Apa nih yang kamu gapnya? Misal gap kamu di masalah apa? People skills, social skills, atau masalah communications. Nah itu yang kamu perlu ramp up gitu untuk bisa develop skillsnya gitu. Jadi menurut saya itu bukan hal yang jelek, malah justru hal yang bagus. Malah kriterianya jadi kamu akan terus ke picu gitu ya untuk menambahkan skill-skill kamu gitu. Itu yang pertama. Jadi rasa takut itu wajar aja ya? Wajar dan sangat manusiawi ya kalau kita ngomong ya gitu. Karena kalau udah nggak takut udah kan manusia kalau gitu. Oke, jadi nggak masalah ya, takut akan kegagalan itu manusiawi. Iya. Kata Mas Arfi. Nah untuk yang kedua tadi mungkin hal relevan apa yang saya pelajarin gitu ya. Kalau yang saya lihat tuh sebenarnya baik memimpin organisasi ataupun memimpin perusahaan yang satu yang penting itu bukan hanya pintar ya, karena pintar banyak orang pintar di sana yang actually gagal juga gitu. Tapi gimana kita bisa baca situasi sama bisa actually tanda kutip berpolitik. Berpolitik di sini bukan dalam konotasi negatif ya, tapi bisa actually mengadjust cara kita berdealing sama orang yang kita hadapin. Karena itu merupakan satu kunci utama untuk ngomongin change management. Karena saya kebanyakan juga perusahaan saya sebelum-sebelumnya itu lebih transformasi. Gimana kita bisa transformasi sebuah perusahaan, turnaround segala macam. Jadi saya banyak dealing sama project-project yang involving a lot of people. Menurut saya itu menjadi salah satu bahan baku lah ya untuk saya bisa terus effectively communicate with the other stakeholders gitu. Karena kalau kita ngelihat sekarang sebenarnya banyak banget orang-orang pinter lulusan-lulusan Indonesia gitu ya. Tapi kekurangannya adalah mereka kurang adaptif terhadap perubahan gitu. Jadi kalau berubah sedikit aja tuh mereka merasa ini berubah lagi nih. Kok nggak jelas sih directionsnya segala macam. Nah itu justru di ketidakjelasan ada opportunities. Itu yang kita perlu tangkap gitu. Jadi jangan nilai semua hal itu negatif gitu ya. Kalau misalnya ada perubahan ya ambil positifnya dulu. Coba diresapin dulu perubahan itu apa gitu. Nah itu yang jadi bahan baku juga untuk kita terus memikir gitu. Jadi kalau menurut saya intinya adalah banyak soft skills yang lebih relevan di dunia sekarang ya dibandingkan technical skills. Karena technical skills akan banyak yang obsolete juga in the future. Apalagi kalau kita ngomongin kayak AI segala macam ya. Nah gimana kita bisa jauh lebih adaptif terhadap perubahan itu sendiri sih. Itu I think the key utamanya ya. Baik, sudah cukup? Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Mas Arfi. Satu penanya lagi untuk Prof. Karina. Untuk Prof. Karina ya. Silakan Mbak yang di depan. Baik, sebutkan nama. Perkenalkan, nama aku Angel Amzela dari Universitas Pamulang. Aku mau tanya, bagaimana motivasi kakak Prof buat bisa bertahan di negara orang lain dengan beda kultur? Ya, terima kasih Mbak Indah atas pertanyaannya. Jadi ya motivasinya adalah ya self discipline sih. Kalau saya sih singkatnya saya tidak pernah setengah-setengah menyelesaikan suatu proyek atau suatu program gitu. Jadi kalau saya sudah memutuskan saya mengambil jalan itu saya akan selesaikan sampai akhirnya. Jadi mungkin satu cerita lagi sih. Mungkin ada beberapa yang udah tahu, kayak saya juga tidak selalu mengambil bidang bioteknologi. Jadi setelah S1, saya mengambil kuliah bidang cookery, ya bagian French cooking sih. Jadi benar-benar sekolah masak dari nol. Yang tadinya saya tidak pernah masak sama sekali. Jadi orang tua saya itu waktu itu menyarankan saya sekolah masak. Karena waktu itu ya saya tidak menjelaskan kalau apa itu bidang bioteknologi, mereka khawatir nanti kerjanya jadi apa. Terus saya juga agak rebel, jadi pas ditanya bidang bioteknologi itu gunanya apa, saya bilang saya buat bom nuklir. Ya. Kaget tuh ya? Ya, jadi mereka lebih khawatir lagi. Jadi bilang ini anak mau jadi apa di Indonesia nanti. Jadi disarankan saya belajar masak juga di luar negeri. Katanya ya jelek-jeleknya nanti Karina bisa buka restoran untuk hidupnya dan skill untuk masak juga bisa digunakan untuk masak untuk sendiri untuk hidup, bertahan hidup gitu. Jadi saya jalankan, saya ambil kuliah masak, saya selesaikan 2 tahun. Saya menderita gitu, benar-benar itu chefnya mah sadis sih. Itu dia bawa, itu mulai dari skill memotong, mereka bawa penggaris.
Itu kalau nggak sama mesti ulang lagi dari awal. Ya banyak itu banyak yang pelajaran yang saya fail harus ulang lagi dari awal. Ya saya benar kerjakan sampai selesai, sampai dapat degree-nya pun sampai sekolah, sampai kerja jadi chef, sampai sous chef waktu itu. Ya, itu sih motivasi diri, self disiplin. Kalau saya mulai sesuatu saya harus kerjakan sampai akhir. Keren, itu namanya komitmen, dedikasi. Apa aja dipelajarin, memasak pun oke lah. Lanjut terus. Nah, kita juga punya games. Nah, kita akan memilih best kostum. Yang hadir di sini kita akan pilih siapa ya kira-kira. Ini hadiahnya sangat menarik. Ada voucher total Rp500.000. Boleh dibantu panitia. Kita pilih satu orang dulu ya, kira-kira best costume. Siapa? Oke, iya kita berikan tepuk tangan. Silakan maju ke depan Mbak. Mungkin ada lagi? Ada lagi mungkin? Boleh 2 lagi? Silahkan di tengah Mbak. Iya, biar semuanya bisa melihat keren gak kostumnya ya. Kasih tepuk tangan. Oke, baik kita cari lagi. Oh sudah ada. Ketemu lagi, masnya silakan mas. Iya, baik. Mbak boleh tahu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Aprilianti dari Universitas Pamulang. Oke, wow. Boleh diceritain dulu dong, kostumnya ini sudah dipersiapkan berapa lama dan kenapa memilih kostum ini? Silakan. Kalau untuk kostum kebetulan baru semalam aku sewa. Jadi belum, pas ketemu, bagus nih konsepnya. Jadi aku ambil langsung yang ini. Karena suka aja pas dilihat dari warna hitamnya, perpaduan hitam sama merahnya tuh. Nyambung gitu, jadi kayak langsung suka, apalagi ada aksesoris di kepala gitu. Oke, yang penting menarik dulu ya. Iya, menarik aja dulu. Oke, ini adat apa? Bisa dijelaskan nggak Mbak Nabila? Kurang tahu ya, sepertinya ini. Ya. Maaf ya, sepertinya ini mah adat Jawa, sepertinya betul ya. Soalnya saya juga bukan orang Jawa, jadinya ya itu karena saya tertarik, jadi saya mencoba. Cuma dijelaskan sih kemarin Jawa. Iya, oke. Gimana, keren gak kostumnya? Makasih. Sekarang masnya, silakan sebutkan namanya mas. Oke, perkenalkan nama saya Abimanyu Bagusrai dari Universitas Pamulang. Oke, sama-sama Unpam ya. Kenapa mas memilih kostum ini? Kebetulan kostum ini udah ada di rumah jadi tinggal pakai aja. Oke. Karena kebetulan saya orang Jawa juga jadi ya tinggal pakai aja. Biasanya dipakai untuk momen apa aja mas? Momen kalau acara di sana tuh kayak malam satu suro biasanya. Gitu. Oke, jadi persiapannya nih benar-benar total loh ya teman-teman. Kayaknya kurang nih, masih butuh satu lagi ya. Ada nggak? Oh udah siap di sini. Silakan. Maaf Pak, udah nungguin ya. Silakan Mas. Silakan di sebelah Masnya ya. Sebutkan namanya dan juga sebutkan kostumnya. Silakan Mas. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Iqbal dari Universitas Pamulang. Oke. Kreatif loh ternyata. Persiapannya berapa lama nih Mas Iqbal? Persiapannya saya sendiri persiapannya cuma sekitar 1 hari Mas. Jadi soalnya kostum dari adik saya buat, saya pakai. Muat ya? Badannya sama kayak saya juga sih. Oh iya. Gak apa-apa, yang penting keren. Kita berikan tepuk tangan untuk ketiga tamu kita ini ya, yang sudah memakai kostum-kostum yang sangat unik dan pastinya juga inspiratif ya. Semoga kita tetap mempertahankan tradisi, nilai-nilai, adat walaupun di tengah kondisi ataupun perkembangan dunia digital saat ini. Nah, enaknya kita nyuruh mereka ngapain nih ya, kira-kira ya? Hah? Pantun, nyanyi, ada yang bisa nyanyi di sini? Ada yang bisa nyanyi?
Yang tengah, bisa nyanyi Mas? Oh nggak bisa, nggak bisa, malu-malu dia. Ya udah yang gampang aja deh. Tolong kasih au yang paling semangat ya. Oke ya. Gampang kok, tinggal au. Gitu aja ya. Oke, gayanya au. Iya, kita mulai dari Mbak Nabila ya. Dari sana dulu. Oke, silakan dari Mas Iqbal. Mas Iqbal udah gemeteran nih, udah keringet dingin dia. Gampang ya Mas Iqbal. Au, gitu aja. Oke, yang menilai teman-teman semua yang ada di sini. 3, 2, 1. Au. Wah, ini pendukungnya banyak nih ya. Oke, silakan Mas Fahmi. Mas Abi. Ya. Oke, baik. 3, 2, 1. Keren ya Mas Abi. Nah Mbak Nabila yang terakhir nih ya. Oke, kita lihat 3, 2, 1. Kayak serigala ya saya jadinya. Iya. Jadi kira-kira siapa yang menang nih? Hah? Oke, saya akan lihat tepuk tangan terbanyak ya. Yang pertama Mas Iqbal. Mas Abi. Mbak Nabila. Bingung saya juga ya. Gimana kalau kita tanya para narasumber kita yang di panggung? Iya, silakan dari Mas Robinson, silakan kita buka ruang sedikit. Ya, sebelah sini. Ya, oke. Silakan Mas Robinson, boleh komentarin kostumnya dari Mbak Nabila. Ya. Kalau saya langsung komentarnya tuh langsung pilih aja nih. Komentarin dulu dari tiga oke. ini mana yang menurut Mas Robinson paling mencuri perhatian Mas Robinson? Kalau dari saya pribadi dari awal memang dari Mbak Nabila ya, dari dia nggak tahu itu pakaian dari mana, itu lucu ya sebenarnya, tapi dia bilang bagus, unik, dan dia sewa loh teman-teman. Artinya dia punya effort untuk bisa sampai di sini dengan penampilan seperti ini, dia effort ya. Dia bayar loh ini untuk ini. Artinya berarti dia total ya, dia total ya. Kemudian tadi waktu tepuk tangan juga banyak yang dari sebelah sana. Ya karena mungkin suaranya juga berbeda dengan dua pria tampan di sebelahnya kan. Karena dia perempuan dan suaranya berbeda dan tepuk tangan juga tadi lebih banyak. Jadi saya apresiasi sekali dengan keinginan kamu sampai sewa. Bukan berarti yang lain tidak ada effort ya. Bahkan lebih beruntung Mas yang di tengah karena tinggal pakai. Semuanya bagus. Saya suka ketiga kostum. Tapi pilihan saya jatuh ke Mbak Nabila karena memang dia punya usaha teman-teman. Jadi saya hargai itu. Terima kasih. Prof Karina, silakan memilih. Iya, pilihan saya juga sama sih Mbak Nabila. Mbak Nabila juga. Oke. Ya. Dan Mas Arfi, silakan. Ya pilihan sama sih. Sama juga. Semua ya. Oke. Mbak Nabila, Anda berhak mendapatkan voucher Rp100.000. Terima kasih semuanya. Sekarang saya minta Mas Abi dan Mas Iqbal di tengah. Kita akan menentukan siapa pemenang yang kedua. Oke, silakan. Dari tepuk tangan teman-teman ya. Silakan. Iya, untuk yang pertama Mas Iqbal. Mana tepuk tangannya? Mas Abi, mana tepuk tangannya? Iya, kayaknya Mas Abi ya. Mas Abi, oke Mas Abi selamat untuk Rp100.000 voucher GoPay. Terima kasih. Untuk Mas Iqbal kita kasih juga dong ya. Udah effort loh kesini, jadi nanti akan dicatat oleh panitia. Silakan menikmati vouchernya ya. Dan kita akan berbincang lagi nanti di lain kesempatan. Kita berikan tepuk tangan untuk Nabila, Abi, dan juga Iqbal. Iya, silakan kembali ke tempat duduknya.
Baik, terima kasih Mbak Nabila. Kita kembali berdiskusi dengan ketiga narasumber kita. Pertanyaan saya simpel aja. Anda sering ke luar negeri, saya tanya dari Mas Robinson. Apalagi Anda sering bolak-balik luar negeri, Indonesia, Australia. Luar negeri itu katanya lebih tertata, ya, lebih rapi, katanya sih seperti itu. Bagaimana rasanya melihat ketimpangan sosial di negeri sendiri setelah terbiasa dengan sistem yang tertata? Terima kasih Mas. Itu benar sekali kalau kita bandingkan antara negara kita dengan negara maju ya seperti Amerika dan Australia. Karena saya I used to live in New York di Amerika, kemudian saya sekarang Australia dengan Indonesia. Kalau saya bandingkan memang benar negara maju itu beda dengan negara kita karena kita masih dikatakan negara berkembang. Memang saya miris ketika melihat itu, tapi saya pribadi bukan seperti yang kayak wah Indonesia ini hanya ngeblame ya. Tapi saya pribadi berpikir kita sebagai generasi muda kira-kira hal apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia, untuk membantu, untuk membuat negara kita menjadi lebih maju. Ya tidak usah langsung bisa berubah total seperti negara Australia, tapi bagaimana kita bisa belajar dari negara maju tersebut untuk belajar dari negara maju tersebut kita implementasikan di negara kita untuk mengembangkan negara kita. Jadi saya pribadi berpikir bahwa teman-teman yang ada di sini semua yang menjadi calon-calon pemimpin bangsa yang membangun bangsa kita bisa menjadi bangsa yang lebih maju, lebih baik, lebih bermartabat dan lebih dihargai dan disegani oleh negara lain. Gitu loh. Kalau menurut saya intinya saya miris tapi saya berpikir bahwa apa nih hal yang bisa saya lakukan gitu loh. Itu yang saya pikirkan gitu loh. Jadi semoga pemikiran saya ini juga sama dengan teman-teman yang ada di sini semua yang hadir di sini ataupun yang menonton secara online. Kira-kira hal apa nih yang perlu kita lakukan untuk negara kita. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Mas Robinson. Prof, kalau kita bicara soal ketimpangan sosial di negeri sendiri ya, setelah tentunya Anda terbiasa dengan sistem yang tertata di luar negeri, apa sih hal utama yang perlu diperbaiki di dalam negeri? Mungkin yang harus diperbaiki ya tentu saja birokrasi. Ya, birokrasi. Kalau memang di luar sana ya negara maju semuanya goes by the book. Jadi kita udah tahu apa yang harus dilakukan. Kalau tidak memenuhi syarat ya tidak akan dipenuhi gitu, tidak akan goal proyeknya. Kalau di Indonesia ya lain aturannya. Jadi yang diperlukan ya transparansi dan sesuai dengan prosedural untuk berbagai bidang, tapi kan saya fokusnya ke bidang kesehatan. Ya, jadi yang saya bisa lakukan ya kalau saya menciptakan sesuatu sistem kesehatan di Indonesia, saya akan lakukan sesuai dengan by the book, sesuai dengan prosedural dan transparan seperti itu. Transparan, itu dia kata kuncinya. Mas Arfi, bagaimana rasanya melihat ketimpangan sosial di negeri sendiri setelah lama di luar negeri dengan sistem yang lebih tertata? Ya, I think jawabannya mirip-mirip juga ya sama di Mas Robin sama Prof juga gitu ya. Kalau kita ngelihat sebenarnya pasti dibilang miris, pasti nggak mungkin lah nggak miris karena kita negeri sendiri gitu ya. Tapi kayak banyak banget sebenarnya potensi yang bisa kita leverage di Indonesia ini. Tapi kayak kok kenapa nggak meletos-meletos gitu istilahnya gitu ya. Nah itu baik lagi sebenarnya gimana setiap individu, bayangin kalau kita punya berapa ratus juta penduduk di Indonesia. Kalau semua punya mentalitasnya adalah mau membangun gitu ya. Pasti itu bisa ngasilin dampak yang jauh lebih positif. Jadi kalau menurut saya yang penting adalah reformasi culture sih. Jadi kayak itu fondasi banget gitu ya. Jadi gimana kita semua mulai dari diri kita sendiri gitu. Untuk bisa mikir apa nih yang kita bisa lakuin berbeda gitu. Yang bisa membawa perubahan. Karena kalau kita ngomonginnya cuman pasti banyak lah kalau ngomongin kesalahan A, kesalahan B, kesalahan C itu pasti banyak banget. Tapi what are we doing about it gitu. Itu yang lebih penting untuk bisa dilaksanakan sih. Oke. Baik. Oke, pertanyaan saya berikutnya sederhana saja. Jika kita bisa kembali ke masa lalu, let's say 10 tahun lebih muda, ya. Apa yang ingin Anda katakan kepada diri Anda? Mungkin apa ya, susah pertanyaannya.
sebenarnya saya nggak akan banyak ngerubah apa yang udah saya lakuin sebelumnya. Karena I believe semuanya tuh ada dampak positif dan negatifnya. Dan itu ngebangun mentalitas dan karakter saya juga sebagai individu gitu. Jadi mungkin lebih kayak just keep doing what you're doing, I think you're on the right track. Itu sih paling. Oke, baik. Prof. Karina, jika Anda bisa kembali 10 tahun yang lalu, 10 tahun lebih muda, apa yang ingin Anda sampaikan kepada diri Anda? Mungkin saya bilang jangan cemas ya. Mungkin sekarang generasi cemas menurut saya dulu ya. Dulu saya sangat cemas. Ini saya mau jadi apa jadinya saya sekolah ini apa bisa diaplikasikan ke dunia kerja ya, ternyata bisa gitu. Yang saya lakukan ya resilience dan diligence. Apa yang saya pelajari saya terapkan di dunia kerja. Dan saya dulu ya agak frantic gitu. Apa yang harus saya lakukan semua dikerjakan. Jadi ya saya S2 dulu saya juga sambil kerja dengan harap-harap cemas saya mau jadi apa jadinya. Tapi kan ya semuanya fall into place gitu. One day semuanya akan terjawab apa ya semuanya baik-baik saja dan I've done okay gitu. Anda merasa puas sejauh ini dengan pencapaian Anda? Menurut saya sih ini I'm on the right track. Bukannya sesuatu yang sudah maksimum. Menurut saya sih masih mulai untuk pekerjaan saya banyak hal sebenarnya yang bisa ditingkatkan dan diperbaiki dan banyak hal yang bisa dikerjakan. Ya, baik, kita kasih tepuk tangan untuk Prof. Karina. Yang penting udah ada di track yang benar ya menurut Prof. Karina dan tinggal persistence, ulet, tekun untuk menjalani hal itu ya, Prof. Ya, benar. Jadi semuanya di atas langit masih ada langit ya. Oke, itu dia. Oke, Mas Robinson, pertanyaan sama. 10 tahun yang lalu apa yang ingin Anda sampaikan kepada diri Anda? Saya 10 tahun yang lalu saya akan menyampaikan terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah berjuang. Karena itu tahun 2015 berarti ya, 10 tahun yang lalu di mana saya benar-benar belajar bahasa Inggris otodidak selama setahun. Mulai Januari sampai Desember hingga saya bisa berada di posisi sekarang, saya ingin berterima kasih kepada diri saya yang 10 tahun yang lalu, yang berjuang, yang konsisten, yang disiplin, dan belajar banyak tentang kehidupan. Jadi saya akan berterima kasih kepada diri saya tidak merubah ya, karena menurut saya I did a great job though. Ya, mungkin kalau saya pada waktu itu tidak belajar dan berhenti di tengah jalan, saya tidak akan bisa ke Columbia University. Gitu loh. Jadi I'll say thank you to myself. Iya. Yeah. Yang jelas tidak ada yang perlu disesali ya. Semua tinggal dijalani saja. Yang penting motivasi kita harus terus menyala. Ya, menyala abangku, motivasi kita harus menyala terus untuk bisa menggapai mimpi kita. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa ini. Mas Robinson, Prof. Karina dan juga Mas Arfi lupa saya. Oke, baik, mungkin terakhir ternyata kita masih ada waktu. Terakhir, apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada generasi penerus kita agar bisa membangun Indonesia lebih baik ke depan? Silakan Mas Arfi. Ya mungkin mulai aja dulu kali ya. Kalau saya bilang sih mulai start doing something untuk bisa membangun negara, dan I think celebrate small wins. Karena kita nggak bisa expect impact-nya kan langsung besar di awal-awal, tapi pasti aja small wins kita bisa selebrasikan gitu kan. Itu yang menurut saya penting. Jadi understand kapan bisa make an impactful dampak positif kepada negara, dan lihat dampak sekecil mungkin. Saya rasa itu yang paling penting. Jadi jangan expect dampaknya langsung akan besar di hari pertama gitu. I think that's ini ya. Oke, kalau dari Prof. Karina? Ya mungkin untuk adik-adik atau teman-teman yang mengambil science, ya kita lagi mempromosikan STEM nih. Jadi jadi negara-negara maju emang basisnya STEM gitu. Jadi inovasi dan teknologi. Jadi mungkin kuasailah teknologi sedini mungkin karena itu sangat berguna di masa depan untuk karir kalian dan untuk perjalanan kalian ke depannya. Jadi jangan takut dengan STEM, sebenarnya semuanya bisa dipelajari sih.
Dan mungkin yang non-STEM pun juga melengkapi semua bidang. Jadi intinya sih satu ya, saya mendukung para ilmuwan Indonesia untuk berkontribusi untuk teknologi dan inovasi di Indonesia. Oke, dari Mas Robinson, silakan. Kalau dari saya pribadi, mungkin buat teman-teman semua yang ingin kuliah di luar negeri untuk saat ini tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa kuliah di sana karena sudah banyak sekali beasiswa baik dari pemerintah kita, dari pemerintah Indonesia, baik ataupun dari negara-negara tujuan seperti Amerika, Inggris, Australia dan lain sebagainya. Buat teman-teman semua jangan berhenti bermimpi, tetap berjuang untuk meraih mimpi kalian dan semuanya itu butuh proses. Ya, semua butuh proses. Nikmati proses tersebut. Gitu, nikmati proses tersebut dan salah satu hal mungkin yang ingin saya ingatkan kepada kita semua, milikilah growth mindset. Terima kasih. Growth mindset. Baik. Sebelum kita tutup sesi ini, akan ada momen kecil tapi berarti. Kita mau kasih cenderamata untuk para narasumber kita, Mas Robinson, ya, dan juga Profesor Karina, Mas Arfi. Kita persilakan untuk para narasumber berdiri di depan. Iya. Pemberian cenderamata akan diberikan langsung oleh Direktur Utama Metro TV, Bapak Arief Suditomo. Iya. Yang pertama cenderamata untuk Mas Robinson. Boleh kita foto bersama Mas Arief dan juga Mas Robinson? Ya, foto berdua dulu. Baik. Silakan diambil momen ini. Ini bukan sekedar oleh-oleh, tapi simbol rasa terima kasih dari semua Jong Indonesia yang hadir hari ini. Pulang dengan semangat baru. Kita berikan tepuk tangan. Dan selanjutnya cenderamata untuk Prof. Karina Jo. Iya. Silakan diabadikan momen ini. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan yang terakhir Mas Arfi mendapatkan cenderamata langsung yang disampaikan oleh Bapak Arief Suditomo. Silakan diabadikan momen ini. Iya, kita berikan tepuk tangan. Baik, iya, terima kasih Mas Arief. Dan terima kasih banyak untuk ketiga narasumber inspiratif kita. Robinson Sinurat, Karina Jo, dan Arfi Ega Dipura. Kalian membuktikan bahwa pulang bukan berarti mundur, tapi melangkah maju untuk memberi arti. Karena sejauh apapun langkah kaki pergi, hati kita tetap akan kembali ke tempat di mana mimpi ini dimulai. Dan sebelum Jong Indonesia Festival 2025 di sesi ini kita tutup, tentunya kami mau mengucapkan terima kasih spesial untuk Telkomsel Halo dan Astra yang terus mendukung acara ini dari awal. Thanks udah jadi bagian dari gerakan anak muda Indonesia yang berani bermimpi, berani melangkah, dan berani bikin perubahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.